Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat, Allah Rabbuna Jalla Jalalu masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan mengisahkan perjalanan hidup orang-orang soleh dari kalangan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kali ini kita akan mengisahkan kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang mana sebelumnya sudah kita selesaikan kisah kehidupan Nabi Musa alaihissalam, dan sekarang kita akan melanjutkan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Huwa Yunus ibnu Matta kama jaa fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun nama beliau Yunus bin Matta, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tentang nasab dan namanya Yunus alaihissalam. Wa qala ba'duhum, ada juga menyebutkan inna Matta ismu ummihi, ada menyebutkan bahwasannya Matta nama ibu Nabi Yunus alaihissalam. Wa aktsaru ahli ilmi ala anna Matta ismu abihi, namun kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasanya Matta nama ayahnya. Wa hadza huwa sahihu, inilah yang benar. Dan memang jamaah kaum muslimin, ya, seseorang anak wajib menisbahkan kepada ayahnya jika memiliki ayah. Hukumnya wajib, ya. Kecuali tidak memiliki yakni ayah. Seperti siapa? Yakni Nabi Isa alaihissalam, jadi Isa bin Maryam, atau anak hasil zina dinisbahkan kepada ibunya, tidak boleh kepada ayahnya. Dan ini pendapat yang sahih bahwasannya Matta nama ayah beliau, Yunus bin Matta alaihissalam. Ila abihi la nisbata ila ummihi, dinisbahkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Yunus salawatullahi wassalamu alaihi min nasli Yaqub alaihissalam, fahuwa min anbiya'i Bani Israel. Adapun Yunus merupakan keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, dari Ibrahim, Ishak, dan juga Yaqub. Innahu min auladi Binyamin ibni Yaqub akhi Yusuf min ummihi wa abihi. Adapun Yunus, ya,
Adapun yakni Yunus anak dari keturunan Benyamin. Dan Benyamin merupakan anaknya Nabi Yakub. Saudara kandungnya Nabi Yusuf. Si ibu dan juga si ayah. Yang mana sudah kita jelaskan bahwa Nabi Yakub memiliki 12 anak dari beberapa istri beliau. Adapun Yusuf dan Benyamin si ibu dan juga si ayah. Dan di antara 12 anak Nabi Yakub yang diangkat sebagai nabi cuma satu, ya Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun Yunus di sini dari keturunan Benyamin dan Nabi Yakub alaihissalam. Yang intinya beliau termasuk nabi dari kalangan Bani Israel. Dan memang nabi kebanyakan dari Bani Israel. Zakarahullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih al-aziz bismihi arba'ar marratin. Allah Rabbuna Jalla Jalalu menyebutkan tentang nama Nabi Yunus alaihissalam sebanyak 4 kali. Marrataini biwasfihi binisbati ilal hut. Adapun menyebutkan yang kedua 2 kali kisah beliau dalam ikan paus, fil huti, dalam ikan paus. Akan kita kisahkan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran cuma 4 kali Allah menyebutkan kisah beliau. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita menyebutkan beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tentang kehidupan Nabi Yunus alaihissalam. Yunus salawatullahi wasallam alaihi ka ghairihi min ikhwanihi al-anbiya alladzina arsalahumullahu tabaraka wa ta'ala yada'un nasa ila ibadatillahi wahda. Adapun Nabi Yunus seperti nabi-nabi yang lain, ya Allah utus mereka untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semua rasul yang diutus kepada kaum yang mereka menyembah berhala. Mereka berbuat kesyirikan, beribadah kepada pepohonan, kepada batu, dan yang lainnya. Maka Allah mengutus para utusannya, mendakwakan kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla yusyriku bihi syai'an. Agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Fakana an wajahahu qaumuhu kama wajahu sairul anbiya fakafaru bihi wa kadzabuhu. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mendakwakan kaumnya, namun mereka mendustakannya. Mereka mengingkari dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Wamtana'u an mutaba'atihi salawatullahi wassalamu alaihi. Mereka terhalang untuk mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam. Wa dzakara ahli ilmi anna Yunus alaihissalam ursila ila qaryatin fil Musil yuqalu laha Ninawa fil Iraq. Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada sebuah negeri di Musil. Musil yang dikatakan nama negerinya Ninawa di Iraq. Hal ini berdasarkan sebuah hadis atau sebuah kisah yang disebut Imam Ibnu Hisham dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika Nabi berdakwah ke kota Taif, ya, di kota Taif, tidak satu pun penduduk Taif beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di kota Makkah, Nabi mendakwakan kaumnya untuk masuk agama Islam, mereka menghina, ya, mengolok Nabi, menyiksa Nabi, bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mendatangi kota Taif dengan harapan mudah-mudahan penduduk Taif beriman kepada beliau. Namun sayangnya di Taif beliau mendapatkan musibah yang sama, dihina, bahkan dilempari batu oleh penduduk Taif sehingga kepala beliau bocor dan darah. Ya. Akhirnya beliau pulang ditemani pembantu beliau Zaid bin Haritha
dan melewati sebuah pohon anggur. Ya. Di sebuah pohon anggur, pemilik dari orang-orang musyrik di kota Taif. Ya. Maka beliau keluar singgah di sana. Lalu Nabi singgah di sebuah pohon, ya, dan juga ditemani Zaid bin Haritha. Lalu pemilik kebun tersebut berkata kepada yakni budaknya, pembantunya yang bernama Addas. Seorang pemuda pembantu yang bernama Addas. Berkata majikannya, "Wahai Addas, tolong petikan setangkai anggur dan berikan kepada pemuda itu." Maksudnya Rasulullah, karena kasihan. Ya, diusir dari Taif, dilempari batu sehingga kepala beliau bocor dan berdarah. Maka Addas pun memetik anggur tersebut dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakni Nabi bertanya, "Masmuka? Siapa namamu?" Beliau mengatakan Addas. Ya. Maka berkata Rasulullah, "Kamu dari negeri mana?" Dia mengatakan dari Ninawa. Kata Rasulullah, ya, dari sebuah negeri, ya, Yunus bin Matta, negeri Yunus bin Matta. Bahwasanya dia seorang Rasul sebagaimana aku. Maka ketika Addas menyerahkan anggur kepada Nabi, Nabi hendak makan, Nabi mengucapkan Bismillah. Ketika mengucapkan Bismillah, Addas tahu. Ya. Addas mengatakan, ini kalimat, ini ucapan, tidak seorang pun mengucapkannya kecuali seorang Rasul atau Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Addas memeluk Rasulullah dan dia beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasannya Nabi Yunus, ya, ibnu Matta dari negeri Ninawa di Irak sana, di Musil. Wastamarra fi da'watihi masyaallahu lahu, tsumma ba'da dzalika kharaja mughadiban. Beliau terus berdakwah kaumnya di negeri Ninawa. Namun beliau meninggalkan negeri Ninawa dalam keadaan marah. Kenapa? Karena kaumnya tidak beriman kepada ajakan beliau Nabi Yunus alaihissalam. Wa dzalika lamma istahsa alaihi qaumuhu wa amtana'u an mutaba'atihi salawatullahi wa salamu alaihi fa kharaja min bain adhurihim. Hal ini disebabkan mereka kaumnya bermaksiat, menentang dan mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam. Wa kharaja min bain adhurihim. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Wa tawa'adahum bil adzabi. Bahkan mengancam kaumnya akan turun azab siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikan di sini jamaah kaum muslimin, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini membuat Allah yakni marah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan disebutkan lamma kharaja salawatullahi wassalamu alaihi min bain adhurihim qadafallahu jalla wa ala fi qulubihim at-taubata wal inabata wal khaufa wa dhalika lamma syahidu maqamatil hadzal adzab alladhi tawa'adahum Yunus salawatullahi wassalamu alaihi. Ketika Yunus, ya, bin Matta keluar meninggalkan kaumnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menancapkan ke hati-hati kaumnya di negeri Ninawa, yakni taubat kepada Allah, wal inabah, dan kembali kepada Allah dan takut akan ancaman yang diancam oleh Nabi Yunus alaihissalam, dan juga mereka menyaksikan tanda-tanda siksaan akan datang kepada mereka. Ini ancaman Nabi Yunus kepada kaumnya. Akhirnya pun mereka yakni wa anabu wal ja'u ilaihi wa kharajan nisa'u war rijalu yabkuna khaufan minallahi jalla wa ala wa yulhaqu bihim al adzab. Maka mereka bertobat kepada Allah, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wanita pun keluar, lelaki keluar, mereka menangis takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni mengabulkan taubat
kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah yakni Yunus ayat yang ke-98, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya." Allah berfirman, mengapa tidak ada yang beriman kepada Allah dari sebuah negeri, ya. Namun iman mereka agar iman mereka bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ya. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Ketika mereka beriman kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah, Allah hilangkan siksaan dari mereka. Fa ya subhanallah, jamaah kaum muslimin, kita lihat semua nabi-nabi yang diutus kepada kaumnya, semuanya mendapatkan siksaan, azab Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Allah binasakan dengan banjir bandang. Kaum Nabi Lut, Allah hujani hujan batu. Dan juga Allah jungkirkan bumi, atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Dan juga kaumnya Nabi Musa, ya. Ketika mereka kufur, yakni Fir'aun, Allah tenggelamkan di lautan. Dan semua Nabi Allah binasakan, kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika mereka melihat azab Allah, mereka bertaubat, Allah menerima taubat mereka. Sehingga Allah mengatakan, illa qauma Yunus. Kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Adapun Yunus meninggalkan kaumnya, ya, meninggalkan negeri Ninawa, dan ini membuat Allah marah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Yunus meninggalkan kaumnya, dia pun bergegas, ya, untuk menaiki sebuah kapal, sebuah perahu. Ya Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah yakni As-Saffat, Allah berfirman, wa inna Yunusa la minal mursalin. Adapun Nabi Yunus termasuk seorang utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Idz abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia lari menuju kapal yang penuh dengan muatan. Nabi Yunus meninggalkan negeri Ninawa dan naik kapal, dan kapal tersebut penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Maka mereka pun yakni mengundi, dan dia termasuk orang-orang yang kalah. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Dan akhirnya pun Nabi Yunus ditelan ikan paus, wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk hamba-hamba kami yang banyak bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia Nabi Yunus akan tinggal di perut ikan paus sampai hari kebangkitan, hanya hari kiamat. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Lalu Allah lemparkan dia yakni ke di sebuah daerah yang sangat tandus. Wa saqim, dalam keadaan sakit. Wa ambathna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuknya sebuah pohon yang sejenis labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utus Nabi Yunus sebuah kaum yang jumlah mereka yakni 100.000 orang. Fa amanu famatta'nahum ilahin. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami beri nikmat kepada mereka hingga waktu yang begitu lama. Wadzalika lamma da'a qaumahu ila ibadatillahi ta'ala wa abaw lahu ghadiba lillahi jalla wa ala. Hal ini disebutkan jamaah kaum muslimin, ketika Nabi Yunus mendakwakan kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan. Nabi Yunus murka karena Allah Subhanahu wa taala. Ghadiba alaihim, beliau pun murka kepada kaumnya, li'annahum lam yu'minu, disebabkan kaumnya tidak beriman. Walakin qabla ya'dzanallahu lahu,
namun dia meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama huwal halu fi qissati Lut alaihissalam lamma amarahu Allah ay yakhruja. Tidak seperti keadaan kaum Nabi Lut dan keluarganya ketika Allah menyuruh Lut untuk keluar meninggalkan kaumnya. Ya. Maka Lut pun keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qissatu Nuhin alaihissalam indama amarahu Allah ay yarkaba safinata. Begitu pula kisah Nabi Nuh ketika Allah menyuruh mereka untuk menaiki kapal, yakni perahu. Wallahu jalla wa ala ya'muruhum bil khuruji li ayyan yunazzilu ala qaumihim al adzaba. Yang akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaumnya dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Adapun Yunus dia keluar sebelum izin Allah Subhanahu wa taala. Faruqiba safinatan fil bahri wa kadu yaghrikun. Nabi Yunus alaihissalam menaiki perahu di lautan. Wa kadu yaghrikun, yang hampir-hampir mereka tenggelam semuanya. Banyak muatan, disebutkan ombaknya kencang, dahsyat, anginnya kencang. Wa imma ayulqu ba'dahum fil bahri fatakhifu safinatu fatabqa wala yaghriku ahadun. Mungkin mereka harus membuang sebagian mereka untuk meringankan perahu, atau mereka meninggal semuanya. Akhirnya innam ulqiya fi raw'ihim anna fiikum man asallahu jalla wa ala fa'alqauhu hatta tanju min hadal adab. Maka mereka berkata, mungkin di antara kita di atas kapal ini ada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan musibah. Wa inda dzalika lam yarau buddan minar qur'ah. Akhirnya mereka pun melihat ini hanya dengan qur'ah, yakni mengundi. Wa dzalika anna hadza huwa al-ikhtiyar ats-tsani ay yalqu ba'dhum badalan min al-yulqiyal jami'a. Ini sebagai cara untuk meringankan kapal tersebut dan juga meringankan yakni penumpangnya agar tidak tenggelam semuanya. Akhirnya fa'amilu qur'atan, mereka melakukan qur'ah, yakni mengundi. Fawaqat al-qur'atu ala Yunus salawatullahi wassalamu alaihi. Namun qur'ah tersebut ketika diundi yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Fasahama, yakni mereka mengundi. Fakana minal mudhadin, dia termasuk orang-orang yang kalah. Dan disebutkan lamma waqa al-qur'atu ala Yunus salawatullahi wassalamu alaihi kanu ya'rifuna lahu qadrahu. Ketika mereka mengetahui bahwasanya undian dapat yakni kepada Yunus alaihissalam, dan mereka tahu Yunus orang soleh, orang mulia, orang soleh, orang terpandang. Wa qila annahu kana ghariban anhum, namun dia orang asing, jauh dari negeri seberang, datang kemari. Mereka kasihan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Faqalu, mereka mengatakan nu'idu al-qur'ah, kita ulangi, yakni mengundi. Fa'adu al-qur'ata, mereka mengundi. Asani, yang kedua. Fawaqat alaihi, yang keluar juga nama Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus. Minta yang ketiga, sama saja yang keluar nama Nabi Yunus. Dan di sini Yunus sadar. Yunus sadar. Wa alqa nafsahu fil bahri salawatullahi wassalamu alaihi. Maka Nabi Yunus pun dia melompat atau membuang tubuhnya ke laut. Walamma alqa Yunusu alaihissalam nafsahu fil bahri altaqahu al-hutu mubasharatan amama ayunin nasi. Maka ketika Nabi Yunus melompat ke lautan, langsung ditelan oleh ikan paus. Amam ayunin nasi, dan disaksikan oleh semua penumpang tersebut.
Ketika Yunus melompat ke laut, ya, langsung ditelan oleh ikan paus dan semua orang di atas kapal tersebut menyaksikan hal tersebut. Ya subhanallah, ya. Allah berfirman, "Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim." Nabi Yunus ditelan ikan paus dalam keadaan yakni dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibtala'ahu al-hutu wa amara Allah jalla wa ala kama qala ahli ilmi alla yaqsura idhaman wa la ya'kula lahu lahman. Maka ikan paus menelan Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya, ikan paus untuk tidak menghancurkan tulang belulangnya dan juga tidak dimakan dagingnya Nabi Yunus alaihissalam. Fabaqiya bijasadihi kama huwa fi batnil hut, sehingga jasad beliau seperti itu dalam perut ikan paus. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Timbul pertanyaan, apakah Nabi Yunus dalam perut ikan paus hidup atau mati? Jawabannya hidup. Jawabannya hidup. Yang kedua, berapa jumlah atau berapa lama Nabi Yunus tinggal dalam perut ikan paus? Ini sedikit yakni khilaf, perbedaan di kalangan para ulama sejarah. Ada menyebutkan cuma 1 hari, ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan waktu yang lama, ya. Namun semua pendapat ini tidak memiliki hujjah yang jelas. Ada menyebutkan, mereka mengatakan, walakin al-masyhur inda ahli ilmi annahu iltaqamahu al-hutu duha wa alqahu asyiyan. Mereka menyebutkan bahwasannya Nabi Yunus ditelan ikan paus di waktu duha, waktu pagi. Ya, waktu pagi menjelang siang, dan dibuang atau dimuntahkan oleh ikan paus dalam waktu sore hari. Fatratan qasiratan fi yaumin wahidin, cuman satu hari. Wa qila, ada yang berpendapat iltaqamahu al-hutu 3 ayyam. Nabi Yunus ditelan ikan paus selama 3 hari. Wa hadani ashharu qaulaini fi hadhil mas'alah. 2 pendapat ini yang paling masyhur dalam masalah ini. Wa hadha min akhbari Bani Israel. Namun kedua pendapat ini diambil dari kisah Bani Israel. Ya, dari Bani Israel. Kewajiban kita jamaah kaum muslimin, kisah Bani Israel, wala narfuduhu wala naqbaluha. Wala narfuduha wala naqbaluha. Kita tidak menolaknya dan juga tidak menerima. Wa naqul ilmuha inda rabbi jalla wa ala. Adapun ilmu yang pasti hanya Allah yang tahu. Adapun kita meyakini bahwasanya Nabi Yunus dalam perut ikan dan hingga malam hari. Adapun 1 hari, 3 hari, ya lama itu tidak penting. Yang penting Nabi Yunus betul-betul ditelan oleh ikan paus. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus alaihissalam dalam ikan paus mengalami 3 kegelapan. Ya, 3 kegelapan. Yang pertama, zulmatul batni al-hut. Gelapnya perut ikan paus. Ini yang pertama, kegelapan pertama. Yang kedua, wa zulmatul bahri falhutu fil bahar. Dan gelapnya malam. Adapun ikan dalam lautan. Ini zulmatul bahri, gelapnya laut. Adapun ikan di dalam laut, ini kedua. Yang ketiga, wa zulmatul laili, dan gelapnya malam. Wa hadha yuqawwi anna Yunusa makatha fi batnil hut fi ilal lail. Ini menguatkan bahwasannya Nabi Yunus tinggal di perut ikan hingga malam hari. 3 kegelapan. Kegelapan ikan, perut, kegelapan laut, dan juga kegelapan malam. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan yakni Nabi Yunus yakni hidup dalam ikan paus. Karena ikan jamaah kaum muslimin di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Allah berfirman,
falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan hamba kami yang banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan paus sampai hari kiamat kelak. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesama yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus terus mengulang-ulang doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan paus. Dan disebutkan dalam sebuah hadis jamaah kaum muslimin, dari hadis yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menuturkan bahwasannya hadis ini hadis mauquf, disebut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya tatkala Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam perut ikan paus, ternyata malaikat mendengar suara Nabi Yunus, namun kedengaran samar-samar, tidak jelas. Maka berkata malaikat tersebut, ya Rabbi, wahai Rabbku, sautun dhaifun ma'rufun min baladin gharibatin. Wahai Rabbku, suara yang lemah yang didengar dari negeri yang asing. Faqala, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, ama ta'rifuna dzak? Wahai malaikat, apakah kalian tidak mengenal suara siapakah itu? Qalu la ya Rabbi. Berkata para malaikat, tidak wahai Rabb kami. Qal, maka Allah mengatakan, abadi Yunus. Wahai para malaikat, itu suara hambaku Nabi Yunus alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib tanpa dari izin Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat pun mereka mengetahui suara yang kecil dalam ikan paus, mendengar zikirnya Nabi Yunus, doa Nabi Yunus alaihissalam. Maka ini seharusnya bagi kita seorang muslim, ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian di dunia ini, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, yang mengabulkan doa hamba-hambanya ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesengsaraan, ujian dalam dunia ini. Akhirnya Yunus pun dikeluarkan dari ikan paus. Qala Yunus hadhil kalimat wa huwa fi batni hut wa indama qala tabaraka wa ta'ala. Nabi Yunus mengucapkan doa ini dalam perut ikan paus, maka Allah pun mengabulkan doanya. Allah berfirman, fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kami lemparkan Yunus di tempat yang tandus, di negeri yang tandus, dalam keadaan sakit. Alqainahu fi makanin laisa fihi ahadun. Kami lemparkan dia di sebuah tempat yang tidak seorang pun tinggal di sana. Wa wasaqim, dalam keadaan sakit. Maridun qad nahala jismihi wa du'ufa ba'da ma kana fi batnil hut. Dia sakit ketika tinggal dalam perut ikan paus. Dan Allah menyebutkan wa anbathna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan untuk Nabi Yunus, yakni sebuah pohon yang sejenis labu. Dia pun makan dan kenyang. Akhirnya Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dan mendakwakan kepada kaumnya. Walamma alqahu alhutu amara Allah jalla wa ala ayarji ila qaumihi wa dzalika anna Allah tabaraka wa taala yaqul. Ketika Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan paus, dia pun pulang menuju kaumnya untuk mendakwakan kaumnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun.
Kami utus Nabi Yunus kepada sebuah kaum yang jumlah mereka 100.000 orang, bahkan lebih dari itu. Maka Nabi Yunus kembali kepada negeri Ninawa mendakwakan kaumnya, sehingga mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ya singkat dari kehidupan Nabi Yunus dalam mendakwakan kaumnya. Dan memang jamaah kaum muslimin, Nabi Yunus ya, kehidupan beliau ya ataupun kisah beliau tidak banyak disebut dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebelum kita akhiri kisah beliau, ada sebuah riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Marartu bi Utsman fil masjid fasallamtu alaihi." Aku melewati Utsman bin Affan di masjid, Masjid Nabawi. Fasallamtu alaihi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku pun memberikan salam kepada Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi, Utsman pun sahabat Nabi yang mulia. Famal'a ainahu minni lam yarudda alaihi salam. Maka Utsman bin Affan dia memandang ke wajahku, ke arahku, namun tidak menjawab salamku. Maka Sa'ad pun kecewa, memberikan salam kepada Utsman bin Affan, namun Utsman tidak menjawabnya. Akhirnya fa'ataitu Umar, kata Sa'ad, aku pun mendatangi Umar sebagai khalifah kaum muslimin waktu itu. Faqultu, maka berkata Sa'ad, ya Amirul Mukminin, hal hadatha fis salami syai'un? Wahai khalifah, apakah ada masalah dalam hal salam? Qala la. Walimadza dzaka? Kata Umar, tidak ada. Emangnya ada apa? Qal, kata Sa'ad, inni marartu ala Utsman fasallamtu alaihi wa lam yurda alaihi assalam. Kata Sa'ad, tadi aku melewati Utsman, aku berikan salam, namun sayangnya dia tidak menjawab salamku. Akhirnya maka Umar pun memanggil Utsman. Dihadapkan untuk tabayun, mengecek apa sebabnya Utsman kok tega tidak menjawab salam dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berkata Umar, ma mana'aka alla takuna radata ala akhika salam? Wahai Utsman, apa yang menghalangimu untuk menjawab salam saudaramu sendiri, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas? Faqala Utsman, berkata Utsman, ma fa'altu wala sallama alayya. Wahai khalifah, aku tidak melakukannya dan dia pun tidak memberikan salam kepadaku. Faqala Sa'ad, berkata Sa'ad, bala marartu alaika fasallamtu alaika. Justru aku melewati kamu, aku berikan salam, namun engkau menolak salamku. Akhirnya fahalafa Utsman wa halafa Sa'ad. Utsman bersumpah, Sa'ad pun juga bersumpah. Sa'ad merasa dia memberikan salam, Utsman merasa dia menjawab salam. Maka ini menunjukkan jamaah kaum muslimin, salam merupakan perkara yang sangat agung dalam agama Islam dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata Utsman baru ingat, dia baru ingat. Berkata Utsman, sungguh tadi aku bersabda, wahai Sa'ad, ketika engkau berikan salam kepadaku, aku ingat dengan sebuah hadis dan sebuah doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, dan aku sibuk untuk memikirkan doa tersebut. Kata Umar, doa apakah itu? Maka berkata Rasulullah, na'am da'watu akhi Dhinnun idh huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yakni doa Nabi Yunus, da'watu akhi Dhinnun, dakwah saudaraku Dhinnun, Nabi Yunus alaihissalam, ketika dalam perut ikan paus, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan sebab inilah
aku lupa dengan salammu. Ya. Memang ini menunjukkan jamaah kaum muslimin kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya. Kisah yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit ini menambah yakni keyakinan kita, ilmu kita, dan juga wawasan kita tentang kehidupan para Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaumnya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada siang hari ini. Fa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.